Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece nih, Re. Sambil nunggu chapter terbaru tentunya. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. K mau ngebahas soal ada relasi apa sih antara Joy Boy, Im Sama, dan Nefertari the Lily, yang kemungkinan besar menjadi akar dari konflik pada abad kekosongan. So, tanpa basa-basi gak jelas, monggo enjoy the kontennya, ge. Let's go. Kepastian ketiganya saling terhubung. Untuk mengawali semuanya, mari kita membuat kepastian bahwa baik Joy Boy, Im Sama, dan Lily, ketiganya memang saling terikat satu sama lainnya. Nah, yang membuat Mr. K yakin pada hal itu ya, adalah gerak-gerik Im Sama itu sendiri. Dimulai pada chapter 906, Im Sama terlihat tengah mengamati sebuah topi jerami raksasa bersama dengan dirinya memegang poster Monkey D. Luffy. Ini sebenarnya sudah pertanda bahwa kehadiran Our Bakasencho, topi jeraminya, tingkahnya, sampai buah iblisnya telah membuat Im Sama kembali pada sebuah nostalgia. Apakah topi jerami tersebut memang dipastikan milik Joy Boy? Ya, setidaknya sudah diketahui kan kalau Joy Boy punya kekuatan Nika, sehingga membuat dirinya berukuran raksasa sangat memungkinkan. Lagi pula topi jerami seolah jadi simbolik seorang bajak laut besar seperti halnya Roger sang raja bajak laut dan Luffy di era sekarang ini. Ukuran raksasa dan topi jerami melambangkan bajak laut serta hidup di era yang kemungkinan sama dengan Im Sama. Semua itu hanya mengarah ke satu kesimpulan, yakni Joy Boy sebagai pemiliknya. Semakin terkonfirmasi ketika Vegapunk memberitahu kita semua bahwa Joy Boy memang bajak laut pertama dalam sejarah. Terus gimana dengan Nefertari the Lily? Nama Lily pertama kali diperbincangkan ketika Cobra menemui Im Sama di chapter 1084. Cobra menanyakan mengapa Lily tak pernah kembali. Im Sama menolak untuk menjawab, kemudian Im juga terlihat sangat kesal begitu mendengar nama Lily kembali, Re. Karena baginya, Lily itu penyebab semua poneglyph tersebar ke seluruh dunia. Ini menjadi pertanda bahwa Im Sama, Joy Boy, dan Lily saling berbagi konflik satu sama lain di latar belakang waktu yang sama. Pertanyaannya, konflik seperti apa yang terjadi antara ketiganya? Love and Hate Feeling by Emo. Ada beberapa detail menarik antara yang terjadi pada Im Sama ketika menyoroti poster-poster yang ia amati, Re. Yang diyakini oleh kebanyakan fans ya, menggambarkan perasaan dari Im Sama itu sendiri. Im Sama memegang beberapa poster, dan sedikit banyaknya kita tahu lah ya apa yang jadi alasannya. Misal, dimulai dari Luffy, seorang bajak laut dan ada nama D, pasti mengakan Im Sama pada Joy Boy. Begitupun dengan Tits, meski tak menggambarkan selayaknya Joy Boy, nama D sekaligus gimana movementnya, sejauh ini ya Im tak menampik bahwa Kurohige adalah ancaman. Selanjutnya Shirahoshi sang Poseidon. Mengincar sang tuan putri hidung ini jelas membawa keuntungan bagi pemerintahan dunia. Ketiga poster ini sama-sama dirusak oleh Im Sama. Poster Luffy dan Tits masing-masing disobek, sedangkan Shirahoshi ditancapkan sebilah pisau. Tapi, gambar keempat ini paling unik, yaitu Im Sama memegang foto Vivi. Dulu sangat sulit membayangkan maksud Im Sama ini, Re. Banyak yang mengaitkan pada kemungkinan senjata kuno di Alabasta, Pluton. Namun ini terbantah begitu kita tahu di mana letak Pluton yang sebenarnya. Yang gak kalah membingungkan ya, Im Sama sama sekali gak mengerusak gambar Vivi. Malah ia terus membawanya sampai ia menemui Gorose. Di chapter 1116, suatu tindakan yang seolah tersambung sama hal ini seolah muncul bersamaan dengan siaran Dr. Vegapunk. Secara mengejutkan, Im memandang suatu lukisan seorang gadis yang punya kemiripan dengan Vivi. Asumsi ini makin diperkuat karena usai menyorot Im dan lukisan, langsung menuju ke Alabasta dan gambar poster Vivi. Im sendiri sudah menurunkan perintah untuk segera menangkap Vivi. Perintah ini bahkan lebih diutamakan dibandingkan menangkap Shirahoshi sebagai senjata kuno. Kenapa Vivi begitu diprioritaskan? Ya, dengan lukisan yang wajahnya mirip, sepertinya kita gak berlebihan menyebut bahwa Vivi mengingatkan Im Sama dengan Lily. Terus mengapa Im Sama memandangi lukisan itu? Inilah yang mesti maksud love and hate feeling. Dr. Vegapunk lagi membicarakan poneglyph yang dimana biang keroknya bisa tersebar itu ya Lily. Tapi Im Sama terlihat tak dapat memberi rasa benci yang sama seperti halnya membenci Joy Boy, Luffy, Tits, dan Shirahoshi. Ini menggambarkan bahwa ada sesuatu antara Lily dan Im Sama di luar konflik perihal poneglyph dan kemungkinan besar berdampak pada perang dengan Joy Boy. Cinta segitiga. Nah, bola panas liar yang tengah bergulir di kalangan para nakama adalah opini yang menyampaikan bahwa baik Joy Boy, Lily, dan Im Sama malah terlibat cinta segitiga. Gila kan? Aduh, tapi ini memang menarik untuk disimak.
Apa yang mendukung asumsi ini tak lain tak bukan dari perlakuan Im Sama terhadap gambar Lily dan Vivi. Ia tak merusaknya dan bahkan sampai detik ini ya, foto yang diyakini sebagai Lily masih disimpan dengan baik oleh Im Sama. Akan tetapi melihat gimana pengkhianatan Lily di akhir, banyak yang meyakini Lily jatuh hati pada Joy Boy sehingga pertempuran merebutkan cinta terjadi. Gimana? Unik banget kan asumsi ini? Alasan yang sangat konyol memang, tapi ini diyakini sebagai penyebab kenapa Roger dan kawan-kawan tertawa terbahak-bahak ketika apa yang memantik perang di abad kekosongan tersebut terkuak. Namun dibalik kelucuan ini, benarkah yang terjadi adalah demikian? Konflik batin. Sayang Misteri sendiri belum dapat memastikan karena sekali lagi relasi ketiganya masih begitu dangkal, sehingga asumsi cinta segitiga menurut Misteri masih belum sepenuhnya salah sekaligus belum sepenuhnya benar. Maka dari itu kita perlu membreakdown kembali soal penyebab perang di abad kekosongan terjadi. Dikutip dari apa yang dikatakan Dr. Vegapunk, perang ini terjadi karena perdebatan ideologi, sehingga rasanya masih terlalu terburu-buru kalau kita langsung menyimpulkannya ke arah cinta, karena bisa jadi ada yang lebih kompleks dibandingkan hal itu. Emang adakah yang lebih kompleks dari cinta? Lantas, ideologi perdebatan seperti apa yang terjadi antara pihak Joy Boy dan Im Sama? Semisal kita simak sendiri dalam dunia One Piece ya, kita akan menemui beberapa permasalahan utama di dalamnya. Namun, Mr. King ngerangkumnya ke dalam 2 poin. Poin pertama, rasisme. Permasalahan yang menghasilkan diskriminasi, pengkastaan ras, dan juga perbudakan. Poin kedua, penggunaan kekuatan, kekuasaan, dan pengetahuan. Kekuatan dan kekuasaan selalu direbutkan, sedangkan pengetahuan kerap kali menjadi ancaman. Yaps, permasalahan di dunia One Piece selalu berkutat di poin-poin tadi. Nah, jika kita hubungkan pada era Joy Boy, kita akan menemui beberapa titik terang. Apa yang menjadi judul pada chapter 1116 adalah konflik batin. Seolah menjadi simbol bahwa perang yang terjadi tak lebih dari konflik batin yang abu-abu antara benar dan salah. So, Mr. K mendapati bahwa beberapa permasalahan perbedaan pendapat terjadi antara Im Sama dan Joy Boy. Dari poin pertama ya, yaitu rasisme. Melihat gimana impian Joy Boy membawa manusia ikan ke permukaan, akrab dengan berbagai ras dan suku, bisa kita ketahui Joy Boy adalah orang yang menginginkan untuk mempersatukan mereka semua. Sedangkan Im Sama sebaliknya, dia tak setuju seluruh ras bersatu. Ia ingin setiap suku dan ras saling terisolir satu sama lain. Namun di satu sisi tidak saling mengganggu juga. Karena itulah di masa sekarang ia memisahkan seluruh pulau-pulau. Poin kedua yang menurut Mr. K gak kalah krusial soal kekuasaan, kekuatan, dan pengetahuan. Soal kekuasaan, Joy Boy adalah sosok yang menjunjung tinggi kebebasan. Sedangkan Im Sama menginginkan seluruh dunia berada dalam satu kepemimpinan mutlak. Terus soal kekuatan, kita lihat gimana Vegapunk sangat menyoroti senjata kuno. Karena menghadirkan kekuatan luar biasa yang dapat menghancurkan pulau sekalipun. Nah, terungkap Joy Boy menginginkan bahwa senjata kuno diwariskan ke generasi di masa depan karena kelak akan berguna nantinya. Well, kemungkinan adu ideologi Im Sama dan Joy Boy paling besar terjadi di sini, Re. Im Sama menolak senjata kuno mengingat bahaya yang akan diberikan nantinya, sedangkan bagi Joy Boy, senjata kuno tak boleh selalu dipandang sebagai sesuatu yang merusak. Makanya kita bisa melihat ketiga senjata kuno berada di tempat yang berbeda. And last, perbedaan pendapat soal pengetahuan. Sekali lagi ya, Joy Boy membiarkan pengetahuan terus berkembang, sedangkan Im Sama tipikal pihak yang kolot, menganggap ilmu pengetahuan dapat berbahaya di hari kedepannya. Alhasil kita bisa melihat gimana di era saat ini ya, Im Sama tak mengedepankan bidang ilmu pengetahuan kecuali untuk kepentingannya sendiri. So, banyaknya benturan ideologi yang kemungkinan terjadi inilah yang terus terjadi di berbagai aspek, sampai akhirnya Im Sama memutuskan membuat aliansi memerangi aliansi Joy Boy. Terus melihat status Lily sebagai bagian dari Nefertaria, ia tak punya pilihan untuk mengikuti pada awalnya bersama 19 kerajaan lainnya. Tetapi pandangan Nefertari dan Lily kemudian terbuka begitu melihat maksud dari Joy Boy dan lebih menyetujui ideologi Joy Boy. Sebab itulah untuk menebus rasa bersalahnya sebagai bagian dari aliansi, ia menyebarkan Poneglyph sebagai langkah terakhir yang dapat ia lakuin. Wah, apakah konflik batin ini merujuk juga ke Lily yang merasa abu-abu antara berpihak Im Sama atau Joy Boy, Re? Lalu sampai detik ini Im Sama masih gak bisa move on dari kebencian tindakan Lily, tapi gak pada sosok Lily itu sendiri. Ini bakal jadi sesuatu yang sangat menarik kan? Gimana menurut kalian? Apa yang menurut kalian bakal terjadi pada tiga sosok pelaku abad kekosongan ini ketika diceritain? Monggo kasih opini dan cici cuit aja di kolom komentar ya. So, see you again next time. Adios, Karamelo. Stay safe everyone. Salam Adiberia.